Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita sudah sampai di puncak perayaan Natal kemarin. Dan di GKNF, gereja kita, temanya adalah Allah beserta kita. Atau dalam bahasa Alkitab, Immanuel. Sehubungan dengan itu, maka sebelum kita memasuki tahun yang baru, izinkan saya menyampaikan renungan dengan tema Immanuel juga. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal 1 mulai ayat 22. Ini adalah kata-kata malaikat Tuhan kepada Yusuf yang pada waktu itu sedang memikirkan caranya bagaimana menceraikan Maria karena ternyata Maria sudah mengandung. Dan karena Yusuf orang yang baik hati, dia berusaha untuk menceraikan tetapi tidak mempermalukan Maria di depan umum. Dalam pemikiran itu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahu demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, Natal itu menjadi luar biasa karena Yesus yang datang adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia dari petaka dosa dan konsekuensi dosa, yaitu api neraka. Yang luar biasa pada waktu Yesus datang, dikatakan Tuhan yang datang itu berarti Tuhan yang beserta kita. Immanuel, God with us. Dan saudara sekalian, kata-kata itu sangat indah karena pertama, kata-kata itu menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang maha tinggi dan maha suci itu rela merendahkan diri menjadi sama dengan manusia supaya bisa bergaul, berinteraksi, bersosialisasi dengan manusia, dan supaya bisa menyelamatkan manusia. Manusia yang penuh celah dan dosa, manusia yang jahat dan egois. Tapi Tuhan mengampuni dan Tuhan menyertai. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel itu juga menjadi indah, itu yang kedua, karena kata Immanuel itu memberi kepada kita semangat untuk hidup, menghadapi realita hidup yang kadangkala tidak mudah, yang kadangkala penuh dengan liku-liku dan membuat kita gundah dan khawatir. Tetapi Allah menyertai kita. Seharusnya ketakutan, kekhawatiran itu harus dibuang kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Immanuel, Allah beserta kita. Apapun situasinya, Tuhan pasti menolong kita. Dan sebentar lagi, saudara sekalian, kita akan meninggalkan tahun sekarang ini, tahun 2024, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Dalam perspektif kita selalu mengatakan bahwa tahun baru adalah tahun penuh misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang kita alami. Kita tidak pernah tahu apakah masa depan baik atau tidak, mudah atau sukar. Tetapi kata-kata Immanuel memberi kepada kita semangat dan optimisme. Apapun yang terjadi di tahun yang baru, Tuhan menyertai kita. Dan karena itu kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh khawatir akan masa depan. Kita harus menghadapi hidup kita dengan segala kesungguhan, dengan kerja keras, dengan ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan. Sehingga tahun 2025 yang akan datang pasti dilewati. Immanuel itu adalah ekspresi kasih Tuhan yang memberikan anugerah kepada orang berdosa. Karena kasihnya, karena kepeduliannya, Dia menyertai kita. Immanuel. Mari kita menghadapi masa depan, saudaraku, karena Tuhan menyertai kita. Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami sudah mengalami bahwa tangan Tuhan selalu terulur bagi kami sekalian. Penyertaan-Mu, kekuatan dari-Mu, dan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini telah kami lewati dengan sepenuh keyakinan bahwa itu semua karena Tuhan menolong kami. Sekarang kami berdoa kiranya hari-hari ke depan kami makin beriman, makin berserah, makin hidup dengan optimisme karena Immanuel, Tuhan menyertai kami, Tuhan beserta kami. Tolonglah gereja-Mu, Tuhan memberkati. Tolonglah saudara kami yang dalam berbagai pergumulan, Tuhan memberi solusi. Tolonglah negeri kami tercinta Indonesia, Tuhan beri masa depan yang baik. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.